Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chemistry weekend. Chemistry is easy and fun. Chemistry not difficult. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 MIPA semester 1, yaitu struktur atom. A. Teori atom. Pada abad sebelum Masehi, orang sudah berpikiran mengenai atom, yaitu Demokritos. Dia merupakan filsuf, ahli filsafat kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Menurut Demokritos, materi bersifat discontinue. Jika sebuah benda dibelah dua, kemudian dari belahan tadi dibelah lagi, akhirnya menghasilkan zat yang tidak dapat dibelah lagi. Jadi dari kata dis dan continue, kita tahu continue artinya terus-menerus. Dis. Nah, seperti istilah pada olahraga ya, kita mengenal kata setelah dis, berhenti. Setelah dibelah terus-menerus akhirnya berhenti, yang tidak setelah berhenti ini tidak dapat dibelah lagi. Kemudian setiap belahan mempunyai sifat yang sama dengan batu asalnya. Dan yang tidak dapat dibelah lagi oleh Demokritos disebut dengan nama atom. Yang bahasa Yunaninya dari kata atomos. Pemikiran Demokritos tentang atom ini hanya berdasarkan kemampuan logika berpikirnya saja. Dia tidak melakukan eksperimen sama sekali. Walaupun demikian, teori atom Demokritos banyak terbukti kebenarannya. Kemudian terkenal dengan model atom Demokritos. Tidak hanya batu, semua materi tersusun atas partikel yang disebut dengan atom. Atom bersifat invisible, tidak dapat dilihat. Atom bersifat indestructible, tidak dapat dihancurkan. Atom selalu dan akan selalu bergerak. Antar atom akan ada ruang kosong. Jadi kalau atom satu dengan atom satunya lagi bergabung, ini ada ruang yang kosong. Ada jumlah atom yang tak terbatas dan jenis atom yang dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Jadi misalkan atom tersusun dari materi A dengan atom tersusun dari materi B. Nah, ini mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda. Kemudian teori atom Demokritos ini ditentang oleh Aristoteles, sehingga terkenal dengan teori atom Aristoteles. Aristoteles juga ini merupakan filsuf Yunani yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Terkenal dengan materi bersifat kontinu, berarti terus-menerus. Apabila batu tersebut dibelah terus-menerus, terus dibelah, akhirnya tidak terhingga, ya akhirnya menjadi tidak ada. Ini bertentangan dengan Demokritos. Karena teorinya tidak dianggap menarik, maka teori dari Aristoteles tidak dibicarakan lagi. Dari teori atom Demokritos dan Aristoteles disebut dengan teori atom kuno, karena teori ini muncul sebelum Masehi. Kemudian mana kebenaran Aristoteles atau Demokritos? Karena tidak ada pembuktian, tidak ada ilmu pengetahuan itu masih terbatas, tidak ada pembuktian dengan eksperimen, maka mana yang benar pendapatnya Aristoteles atau Demokritos tidak dibicarakan lagi. Kemudian setelah abad 17 setelah Masehi, nah ini disebutkan oleh John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan teori atom modern lainnya. B. Model atom. Setelah teori atom Aristoteles terjadinya sebelum Masehi, pembicaraan atom sudah tidak dibicarakan lagi, dikarenakan ilmu masih berkembang, belum ada pembuktian secara eksperimen mengenai atom,
baru abad ke-17 dan 18 Masehi, seorang ilmuwan kebangsaan dari Inggris yang bernama John Dalton. Dia hidup pada tahun 1766 sampai 1844 Masehi. John Dalton ini mengemukakan model atom Dalton. Dalton mengemukakan konsep tentang atom. Di Dalton ini pola pikirnya sama dengan pola pikir dari Demokritos. Bahwa semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil yang berbentuk bola yang disebut dengan atom dan bersifat masif. Bersifat masif itu yang bagaimana? Seperti kita lihat pada kelereng. Contohnya kelereng itu kan ada isinya. Nah, itu bayangan kita, atom itu adalah partikel yang kecil tapi ada isinya. Bersifat masif. Kemudian pernyataan berikutnya, atom-atom dari suatu unsur memiliki ukuran, massa, dan sifat-sifat yang sama, tetapi berbeda dengan unsur yang lainnya. Misalkan ada unsur A dan unsur B. Unsur A kemudian akan menghasilkan partikel yang terkecil yang disebut dengan atom-atom A. Demikian juga unsur-unsur B. Partikel yang terkecil dari unsur B ini kita sebut dengan nama atom-atom B. Atom A yang satu dengan atom A yang lain, sama-sama atom A, memiliki ukuran, massa, dan sifat-sifat yang sama. Demikian juga atom B yang satu dengan atom B yang lain mempunyai ukuran, massa, dan sifat-sifat yang sama. Tapi kalau kita bandingkan satu atom A dengan satu atom B, karena berasal dari unsur yang berbeda, maka ukuran, massa, dan sifat-sifatnya juga berbeda. Atom tidak dapat dibagi lagi karena sudah suatu yang terkecil, kemudian tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom-atom yang berbeda bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk molekul, kemudian akan membentuk suatu senyawa. Jadi misalkan atom A dengan atom B dengan perbandingan tertentu mungkin 1:1, 2:1, atau 1:2. Nah, bergabung membentuk molekul. Bisa molekul AB, bisa molekul A2B, bisa molekul AB2, dan yang lain. Akan membentuk suatu molekul. Molekul-molekul tadi bergabung akan membentuk suatu senyawa. Dalam satu reaksi kimia, atom dapat digabungkan seperti poin yang di atas tadi. Bisa juga dipisahkan. Jadi kalau misalkan molekul AB dipisahkan menjadi atom A dan B. Nah, molekul A2B berarti akan menghasilkan 2 atom A dan 1 atom B. Atau bisa juga disusun ulang. Sekarang kelebihan atau teori atom Dalton. Yang pertama dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier seperti pernyataan yang nomor 2 tadi. Jadi masing-masing atom ini memiliki massa. Sehingga nanti akan berlaku hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dan yang kedua dapat menerangkan hukum keperbandingan tetap atau hukum Proust. Sesuai dengan poin yang keempat. Di atom-atom yang berbeda bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk suatu molekul dan akan membentuk suatu senyawa. Itu kelebihan dari teori atom Dalton. Sekarang kelemahan teori atom Dalton antara lain tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dengan yang lain. Karena memang ilmu pengetahuan masih berkembang, belum bisa membutuhkan masing-masing unsur sifatnya demikian unsur yang satu dengan yang lain. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Karena menurut Dalton, tadi atom adalah bola masif. Dia hanya berisi partikel yang terkecil. Kemudian tidak dapat menjelaskan daya gabung unsur, misalnya mengapa satu atom oksigen dapat mengikat 2 atom hidrogen membentuk air. Nah, itu antara lain kelebihan dan kelemahan teori atom dari
model atom Dalton. Berikutnya yaitu model atom Thomson. J.J. Thomson adalah ilmuwan kebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1856 sampai 1940 Masehi. J.J. Thomson atau Joseph John Thomson adalah seorang yang pertama menemukan adanya elektron. Kita tahu elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Sampai akhir abad ke-19, banyak ilmuwan yang menganggap bahwa atom ini sebagai bola masif atau bola padat kecil. Tapi pada tahun 1903, Thomson mengusulkan model atom yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Jadi ternyata atom ini tidak merupakan partikel yang terkecil. Ternyata walaupun partikel terkecil ini masih mengandung partikel-partikel yang lain, yaitu adanya muatan positif dan muatan negatif. Atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan terdapat elektron yang tersebar secara sembarang di dalamnya dengan jumlah yang sama atau atom bersifat netral. Artinya di dalam bola tadi terdapat muatan positif dan muatan negatif, di mana muatan positif dan muatan negatif atau adanya elektron dan bermuatan positif yang nanti kita sebut dengan nama proton, nah jumlahnya sama. Nah, ini model atom dari Thomson yang menyerupai roti kismis. Maka sering disebut dengan teori roti kismis. Di atom sama seperti bola, dan di dalamnya terdapat bermuatan positif, ada bermuatan positif, ya bola yang bermuatan positif. Kemudian bagian permukaannya, nah bisa yang muncul maupun yang tidak, di dalamnya juga ini terdapat elektron yang bermuatan negatif. Nah, itu antara lain model atom dari Thomson. Kelebihan teori atom Thomson adalah yang pertama, membuktikan dalam atom terdapat partikel lain yang bermuatan negatif. Berarti atom bukan merupakan bagian yang terkecil dari suatu unsur. Jadi dari bola masif tadi, partikel yang terkecil tadi, masih ada partikel yang lain yang bermuatan negatif. Di samping itu juga yang nomor 2, membuktikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif atau bola masif tadi. Dan bermuatan negatif, elektron yang tersebar merata ke seluruh bola untuk membentuk atom netral. Jumlah muatan positif dan muatan negatif sama. Jadi atom bukan merupakan partikel yang terkecil. Ternyata di dalam partikel tadi ada muatan positif dan ada juga muatan negatif. Kemudian bisa membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Kelemahannya dari teori Thomson, bahwa model atom Thomson mengatakan muatan positif tersebar merata di seluruh atom. Padahal kita tahu bahwa muatan positif hanya terpusat pada inti atom. Nah, ini kelemahan, belum menyatakan mengenai inti. Berikutnya tidak dapat menjelaskan eksperimen hamburan sinar alfa Rutherford. Nah, nanti dibicarakan setelah ini. Tidak adanya inti atom dalam teorinya. Jadi hanya menyebutkan bahwa di dalamnya mengandung muatan positif, belum menyebutkan mengenai inti atom. Nah, itu antara lain model atom Thomson, kelebihan dan kelemahannya. Percobaan yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Rutherford seorang ilmuwan kelahiran Selandia Baru, hidup pada tahun 1871 sampai 1937. Dia seorang dosen sehingga mengadakan eksperimen yang terkenal dengan eksperimen Rutherford seperti dilihat dalam gambar. Dalam eksperimen Rutherford ini tadi terdiri dari yang berwarna putih mengkilap, ini adalah lempengan timbal plumbum. Kemudian, nah, ini ada lubangnya. Terdapat unsur radioaktif yaitu unsur radium. Dan ini yang kuning, ini adalah logam emas yang sangat tipis. Ya. Dan yang melingkar ini adalah suatu detektor yang terdiri dari detektor ZNS.
Kemudian logam radium ini ditembakkan dengan sinar alfa. Ini mengenai lempengan emas logam yang sangat tipis tadi. Sebagian besar sinarnya lurus dan sebagian kecil ada yang dibelokkan mengenai di belakang maupun yang dibelokkan yang ke depan. Bisa kita perhatikan videonya eksperimen Rutherford. Kita perhatikan di sini adalah emas yang sangat tipis. Kemudian sinar alfa dengan radium, unsur radium, ya. Dan sebagian besar sinarnya lurus dan sebagian kecil ada yang dibelokkan ke depan maupun ke belakang. Kita lempengan emas logam yang sangat tipis ini merupakan suatu unsur, jadi di dalamnya mengandung atom-atom. Kita perhatikan, nah, ini atom-atom dari emas. Ini kan sinar yang lurus dan ada yang dibelokkan. Ternyata sinar yang dibelokkan adalah yang mengenai yang ini, dan yang lurus yang tidak mengenai bulatan. Dari eksperimen tadi, kemudian Rutherford mengambil kesimpulan. Sebagian besar terdapat sinar yang lurus yang tidak mengenai bulatan kecil, dan sebagian kecil menabrak atau menumbuk bulatan kecil sehingga sinarnya dibelokkan atau dipantulkan. Kenapa bisa terjadi sinarnya dibelokkan? Kita tahu sinar alfa bermuatan positif. Sinar yang dibelokkan menunjukkan adanya tolak-menolak dengan muatan yang sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bulatan kecil bermuatan positif. Oleh karena itu, Rutherford menyimpulkan bahwa bulatan kecil disebut dengan inti atom. Nah, di dalam inti atom ini terdapat muatan positif yaitu proton. Dari eksperimen Rutherford ini, Rutherford mendeskripsikan model atom Rutherford sebagai berikut. Atom terdiri dari inti atom atau nukleus, yaitu partikel yang bermuatan positif dengan volume yang kecil dan semua massa berpusat pada inti atom. Jadi yang bulatan kecil ini disebut dengan tadi apa? Inti atom. Nah, semua massa berpusat pada inti atom. Kemudian elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan jalur melingkar atau orbit. Adanya gaya elektrostatik yang kuat antara elektron yang bermuatan negatif dengan inti atom. Bisa digambarkan seperti ini model atom dari Rutherford. Di dalam inti, tadi bulatan kecil itu terdapat inti. Dalam inti ini, selain ada muatan positif proton, kemudian juga dikelilingi antara partikel proton satu dengan yang lain, ini dikelilingi dengan neutron, partikel yang tidak bermuatan. Kemudian ini terdapat orbit, jalur melingkar, orbit. Nah, dalam orbit inilah terdapat elektron. Saya gambarkan seperti ini. Kalau dalam satu orbit ya, ini kan orbitnya bisa bermacam-macam. Nah, satu orbit ini terdapat tadi muatan positif inti atom nukleus. Nah, kemudian ada kulit atom skin of atom, ini terdapat elektron bermuatan negatif. Di mana tadi elektron ini mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang tinggi. Adanya gaya elektrostatik yang kuat, jadi adanya muatan gaya tarik-menarik antara muatan positif dengan negatif yang sangat kuat. Seperti ini model atom Rutherford. Kemudian di sini terdapat jarak antara inti atom dengan kulit. Nah, ini jaraknya jauh. Nah, yang tadi pada dalam percobaan banyak sinar yang lurus yang diteruskan. Ini menunjukkan memang menunjukkan jarak yang jauh antara inti dengan
elektron dengan elektron yang terdapat dalam kulit atom. Nah, di sini kelebihan dari teori atom Rutherford adalah menemukan inti atom yang merupakan pusat massa dan bermuatan positif. Kelemahannya bahwa tidak dapat menjelaskan teori fisika klasik Maxwell, di mana kalau ada elektron bergerak mengelilingi suatu inti atom dengan kecepatan yang tinggi, maka elektron tersebut lama-kelamaan akan kehilangan energi kinetiknya, sehingga akan jatuh ke inti atom. Ini bisa kita bayangkan, misalkan kita mengelilingi lapangan terus-menerus, 1, 2, 3, mungkin energi kita masih ada. Kalau terus-menerus, nah lama-kelamaan energi kita juga semakin habis. Semakin habis bisa mengakibatkan jatuh pingsan. Nah, demikian juga dengan elektron. Kalau terus-menerus mengelilingi inti ya dengan kecepatan yang tinggi, lama-kelamaan akan kehabisan energi, akhirnya nanti akan jatuh ke inti atom. Nah, itu antara lain kelebihan dan kelemahan dari teori atom Rutherford. Sekarang yang nomor 4, model atom Bohr. Bohr atau Niels Bohr, seorang ilmuwan kelahiran Denmark yang hidup pada tahun 1885 sampai 1962 Masehi. Dia merupakan mahasiswanya dari Rutherford. Maka Niels Bohr ini akan memperbaiki kelemahan dari model atom Rutherford. Kemudian dia mendeskripsikan model atomnya yang terkenal dengan model atom Bohr sebagai berikut. Elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasannya atau pada tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit tertentu dengan energi yang ditentukan. Disebut dengan keadaan dasar atau keadaan stasioner tanpa memancarkan energi. Kemudian tiap kulit atom atau orbit atau lintasan memiliki tingkat energi tertentu. Energi yang terendah terdapat pada kulit pertama, kulit K, kulit yang terdekat dengan inti atom. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah inti atom. Di atom ini terdapat neutron dan proton. Kemudian elektron-elektron berada pada kulit-kulit. Kulit yang terdekat dengan inti, ini disimbolkan dengan N sama dengan 1. Ya. Kulit yang pertama disebut dengan kulit K. Kemudian berikutnya kulit yang kedua berarti kulit KL. Kulit yang ketiga berarti kulit M. K, L, M, N, O, P, I. Jadi sampai ke 7 kulit. Dan juga digambarkan dengan seperti ini karena berbentuk bola. Jadi pada yang di tengah-tengah terdapat inti, dalam inti ini terdapat proton dan neutron inti ya. Kemudian kulit yang terdekat, first energy level, kulit yang terdekat. Nah, kulit K, kulit yang kedua, second energy level, kulit yang kedua, dan kulit yang ketiga. K, L, M, N, nah seterusnya sampai P, Q. Saya juga digambarkan seperti ini ya. Ini inti atom, nukleus terdapat proton bermuatan positif dan neutron no charge, tidak bermuatan. Dan elektron-elektron tadi berada pada kulit-kulit. Nah, kalau dalam elektron ini pada kulitnya, ya, misalkan di kulit yang pertama ini, dia akan mengitari, nah, ini namanya keadaan dasar atau keadaan stasioner, ini tanpa memancarkan energi. Pada kulit yang kedua juga sama, ini mengitari, nah, tanpa memancarkan energi. Kemudian elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lainnya. Apabila dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi disebut eksitasi. Dia akan menyerap energi, dan apabila dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah disebut deeksitasi, maka dia akan melepaskan energi atau memancarkan energi seperti dalam gambar seperti ini. Ini tadi nukleus. Dan ini tadi dalam keadaan dasar ya, tanpa memancarkan energi, namanya keadaan stasioner. Bisa juga tadi elektron bisa berpindah dari kulit yang lebih rendah, kulit K misalkan ya, yang dekat dengan inti, ke kulit yang lebih tinggi, kulit L. Jadi dia akan mengalami peristiwa tadi eksitasi. Dari eksitasi ini dia akan menyerap energi. Bisa berpindah dari kulit yang tinggi ke kulit yang rendah, maka dia akan mengalami deeksitasi, akan melepaskan energi atau memancarkan energi. Nah,
Jadi Niels Bohr ini memperbaiki dari model atom dari dari model atom Rutherford bahwa elektron dalam mengitari inti atom lama-kelamaan akan kalau energinya habis akan jatuh ke dalam inti. Nah, ini diperbaiki. Jadi dalam keadaan stasioner tanpa memancarkan energi bisa berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat yang lebih tinggi, bisa juga dari tingkat yang tinggi ke yang rendah. Nah, itu antara lain model atom dari Bohr. Sekarang kelebihan teori atom Niels Bohr. Tadi nomor 1 menemukan tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit atom. Kita kenal ada kulit K, L, M, N, O, P, Q sampai 7 kulit. Dapat menjelaskan teori Maxwell di mana elektron tidak jatuh ke inti karena pada keadaan stasioner tidak melepaskan atau menyerap energi. Kelemahannya bertentangan dengan teori ketidakpastian Heisenberg karena menganggap elektron memiliki jari-jari atom tertentu. Tidak dapat memprediksi mengenai spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan dari efek Zeeman. Nah, itu antara lain kelebihan dan kelemahan teori atom Niels Bohr. Kemudian berikutnya nanti akan diperbaiki lagi. Akan muncul lagi model atom yang lain. Dari penjelasan keempat model atom ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam atom terdapat partikel dasar penyusunnya. Atom ada partikel dasar penyusun yaitu berupa elektron dan berupa nukleus. Dalam nukleus terdapat proton dan neutron. Masih mengenai partikel dasar penyusun atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Mempunyai lambang, itu tidak jelas, saya jelaskan. Ini lambangnya P, ya. Kemudian angka yang di atas adalah nomor massa 1, kemudian yang di bawah adalah muatannya 1. Nah, proton ini mempunyai massa 1,67 kali 10 pangkat min 24, yang hampir sama seperti massa dari neutron. 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Atau 1,007276, saya ulangi, 1,007276 satuan massa atom. Atau disingkat SMA. Muatannya, proton, nah sama seperti muatannya seperti pada elektron. Karena proton bermuatan positif, maka untuk membedakan, maka muatan ini diberi simbol positif. 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dibulatkan jadi positif 1. Penemunya adalah Goldstein. Neutron, lambangnya adalah 10N. Jadi hampir sama seperti proton. 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Atau 1,008665 SMA. Neutron tidak bermuatan sehingga 0, pembulatannya juga 0, penemunya adalah Hartwig. Neutron mempunyai nomor massa 0 dan muatannya adalah min 1 E. Mempunyai massa 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Ya. Atau 0,000548 SMA. Mempunyai muatan sama dengan seperti pada proton, hanya tandanya negatif 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dibulatkan jadi min 1. Penemunya adalah Thomson. Sekarang nomor atom dan nomor massa. Jadi ini keterangannya. Jadi X, nomor massa yang di atas, nomor atom yang di bawah. X adalah lambang atom, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam atom. Menurut Thomson, atom bersifat netral. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian A adalah nomor massa. Nomor massa menunjukkan jumlah proton
dan neutron di dalam inti atom. Proton dan neutron ini sebagai partikel penyusun inti atom disebut dengan nukleon. Contoh, uranium mempunyai nomor atom Z92 dan nomor masanya A sama dengan 236. Tentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutronnya. Di U, angka yang di atas adalah nomor massa 238, angka yang di bawah adalah nomor atom 92. Nomor atomnya 92 atau Z berarti menunjukkan jumlah protonnya 92 dan jumlah elektronnya juga 92. Angka yang di atas adalah A 238, nomor massa. A ini merupakan jumlah proton dan jumlah neutron. 238 protonnya tadi 92, neutronnya berarti dapat dicari 238 dikurangi 92 adalah 146. Nah, itu adalah untuk yang atom netral. Sekarang bagaimana untuk yang ion positif maupun ion negatif? Kalau kita perhatikan jumlah protonnya sama seperti pada nomor atomnya Z. Jumlah neutronnya juga sama A-Z. Yang berbeda adalah jumlah elektronnya. Untuk ion yang positif, elektron sama dengan P-Q. Q-nya adalah muatannya. Untuk ion negatif, E sama dengan P plus R. Nah, ini adalah ion negatif. Contohnya pada Sr, nomor atomnya 38, nomor masanya 88, mempunyai muatan 2 positif. Berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutronnya? Z-nya 38, berarti jumlah protonnya sama dengan Z sama dengan 38. Jumlah elektronnya, Q-nya 2 positif karena muatannya 2 positif. Maka jumlah elektronnya adalah Z-Q atau proton Q. Nah, 38 dikurangi 2, jadi jumlah elektronnya 36. A-nya 88, berarti jumlah neutronnya masih tetap A-Z, 88 dikurangi 28 sama dengan 60. Isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama, berarti mempunyai nomor atom sama, tetapi berbeda nomor massanya. Contohnya di sini adalah Cl. Nomor atomnya 17, massanya 35. Karena atomnya sama, otomatis nomor atomnya juga sama. 17 dan nomor massanya adalah yang berbeda 37. Contoh lagi C. C mempunyai 3 isotop. Di nomor atomnya sama, 6, tapi nomor massanya adalah 12, 13, 14. Di nomor atom, nah ini adalah menunjukkan masing-masing atom mempunyai nomor atom sendiri-sendiri. Tapi massanya, nah ini bisa juga berbeda. Kalau kita lihat isotop yang nomor atomnya sama, yang sama lagi apanya? Ya, karena nomor atom berarti Z-nya ya, menunjukkan nomor atom kalau Z, otomatis protonnya sama dan jumlah elektronnya juga sama. Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Otomatis nih karena atom-atom yang berbeda berarti nomor atomnya berbeda, tetapi nomor massanya sama. Contohnya N dan C. N nomor atomnya 7, massanya 14. Dan C nomor atomnya 6, nomor massanya 14. Na dan Mg. Na nomor atomnya 11, Mg nomor atomnya 12. Punya massa yang sama yaitu 24. Kalau dalam isobar, selain nomor massanya sama, yang sama lagi apanya? Jumlah protonnya sama? Tidak. Jumlah elektronnya sama? Tidak ya. Jadi isobar hanya yang sama adalah jumlah nomor massanya. Jumlah neutronnya juga berbeda. Isoton adalah dari unsur-unsur yang berbeda. Otomatis nomor atomnya juga berbeda. Dan nomor massanya juga berbeda. Tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Contohnya P dan S.
Nomor atomnya berbeda, nomor masanya juga berbeda. Nomor atomnya berbeda, nomor masanya berbeda. Karena jumlah neutronnya berapa? Neutronnya berarti kan A dikurangi Z, 31 kurangi 15, 16. 32 kurangi 16 berarti 16. Jadi jumlah neutronnya sama. Terdapat juga pada Ca dan K. Nomor atomnya berbeda, nomor masanya beda. Ternyata jumlah neutronnya berapa di sini? 20, ini juga 20. Nah, itu antara lain isotop, isobar, dan isoton. Sekarang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah persebaran elektron dalam kulit-kulit atomnya. Nah, kita tahu pada Niels Bohr tadi bahwa elektron terdapat pada kulit-kulit ya. Kita mengenal ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, elektron ini tidak sembarangan atau bebas masuk masing-masing kulit. Itu beda. Misalkan saya suka di kulitnya K, nanti K-nya lebih banyak daripada L, itu tidak. Jadi ini ada aturannya yaitu konfigurasi elektron. Jadi persebaran elektron pada kulit-kulit atomnya menurut aturan yang sudah ditentukan. Kulit atom yang pertama yang kali dengan inti diberi lambang K. Kulit kedua diberi lambang L, N, M, dan seterusnya. Jumlah maksimal elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 2N kuadrat, di mana N adalah nomor kulit. Jumlah elektron masing-masing kulit, jadi ditentukan dari rumus tadi 2N kuadrat, jadi untuk kulit K. Jadi maksimumnya berapa? 2, N-nya kan kulit yang pertama ya, jadi 1 kuadrat, 2 kali 1 kuadrat, 1 kuadrat dikuadratkan dulu, berarti 1 kali 2 berarti 2 elektron. Kulit N berarti N-nya 2 dikuadratkan 4 kali 2 berarti 8 elektron. Kulit M, N-nya sama dengan 3, berarti maksimumnya pada kulit M 2 kali 3 kuadrat, 9 kali 2, 18 elektron. Kulit N, N-nya sama dengan 4, berarti maksimumnya adalah 2 kali 4 kuadrat, 16 kali 2 berarti 32 elektron. Kulit O, N sama dengan 5, berarti maksimumnya adalah 25 kuadrat sama dengan 50 elektron dan seterusnya. Sekarang contoh konfigurasi elektron. Langkah-langkah penulisan konfigurasi elektron ini untuk khusus golongan utama, golongan A. Jadi kita tidak bisa dengan menggunakan konfigurasi ini untuk golongan yang B. Jadi dengan golongan B kita menggunakan model atom berikutnya. Nomor 1, kulit-kulit diisi mulai dari kulit K 2, kemudian L8, M18, N32 dan seterusnya. Untuk peningkatan kembali saya tulis di sini tadi ya, K maksimal 2, L maksimal 8, M maksimal 18, N maksimal 32, O maksimal 50, dan seterusnya. Jadi kalau kalian sudah hafal, tidak usah ditulis. Ini untuk mengingat kembali. Li mempunyai nomor atom 3. Berarti Li ini mempunyai jumlah elektron 3. 3 ini akan mengisi kulit-kulit. Tidak sembarangan 3 ini masuk kulit K semuanya, atau kulit L, atau kulit M, itu tidak. Jadi ada aturannya yang namanya tadi konfigurasi elektron, persebaran elektron menurut aturan yang sudah ditentukan. Nomor atomnya 3, berarti jumlah elektronnya 3, kan mengisi kulit K maksimal 2, jadi diisi 2. Berarti kan tinggal 1 mengisi kulit berikutnya yaitu kulit L. Seperti ini. Mg nomor atomnya 12. 12 berarti jumlah elektronnya 12 mengisi kulit K berapa? 2 ya. L 8. Berarti masih 2 mengisi kulit berikutnya yaitu kulit M. 2 seperti ini. AR18. AR18 berarti mengisi kulit K 2, kulit L 8, berarti masih sisa
8. 8 berarti mengisi kulit berikutnya, yaitu M8. K19 berarti mengisi kulit K, nomor K kalium ya, nomor atomnya 19, berarti jumlah elektronnya 19, mengisi kulit K berapa? 2, L8, berarti masih tinggal 9. 9 berarti mengisi, nah harusnya 9 diisi di sini ya, karena maksimal M18. Tapi ada aturan berikutnya yang nomor 2, jumlah maksimum elektron pada kulit terluar yang disebut dengan elektron valensi maksimalnya adalah 8. Walaupun tadi 9, M maksimal 18, tapi karena kulit terluar tidak boleh diisi lebih dari 8. Sekarang bagaimana? Tidak boleh, ini 9 tidak boleh. Maka aturan berikutnya, jika lebih dari 8, maka diisi seperti kulit di depannya. 9 tidak boleh karena kulit terluar, walaupun tadi M maksimal 18. Kalau tidak boleh, maka diisi seperti depannya. Depannya adalah 8. Seperti ini. Baru sisanya adalah, berarti kan tinggal 1. 1 mengisi kulit N. Seperti ini. AS33 berarti mengisi kulit K 2, kulit L 8, berarti masih sisa dikurangi 10, 23. Berarti kalau M18, 23 berarti masih bisa diisi 18. 23 dikurangi 18 berarti masih sisa 5. 5 berarti boleh mengisi kulit N, karena maksimal 8. SR38, 38 berarti mengisi kulit K, 2 mengisi kulit L. 8, 10 masih sisa 28, berarti kalau M18 berarti masih bisa, 18 berarti 28. 28 masih sisa 10. Kalau di sini diisi 10 bagaimana? Ya, walaupun maksimal 32, diisi 10 tidak boleh karena maksimal 8. Maka diisi berapa di sini? Jika lebih dari 8, maka diisi seperti kulit di depannya. Kulit depannya adalah 18. Tidak bisa, karena kan masih sisa 10. Berarti harus di depannya lagi. Lagi baru diisi depannya lagi, 18 tidak bisa, karena 10 tadi ya. Berarti diisi depannya lagi, berarti 8. Sisanya 2 mengisi kulit O. Seperti ini. SN50 berarti mengisi kulit K. 2 mengisi kulit L. 8 mengisi kulit M, 18 berarti 28 ya. Masih sisa 22. 22 harusnya boleh karena M maksimal 32. Tapi kulit terluar berarti 22. Nah, tidak boleh. Maksimal diisi 8. Kalau 28 maka diisi seperti depannya. Depannya masih bisa. Ya, diisi berarti 18. Sisanya 22 berarti masih sisa 4 mengisi kulit O4 seperti ini. Sekarang RN. RN 86 berarti mengisi kulit K. 2 kemudian kulit L. 8 M. 18 berarti sudah 28 yang terisi. 86 dikurangi 28 masih sisa 58. 58 kalau diisi 32 jelas masih bisa diisi 32. Ya. 58 dikurangi 32 masih sisa 26. 26 ini kan O50 harusnya bisa. Tapi kan kulit terluar terakhir toh, kulit terluar tidak boleh diisi lebih dari 8. Maka diisi seperti di depannya, depannya kurang. Depannya lagi, oh masih bisa karena tadi sisanya 26. Diisi 18. Nah, 26 di sini 18 masih sisa 8. Nah, maka kenapa kan diisi 8 boleh? Nah, maka diisi pada huruf B yaitu 8. Nah, ini merupakan contoh konfigurasi khusus untuk golongan utama atau golongan A. Yang merah ini, jadi ya Li,
Yang merah berarti L, berarti ya 1 ya terakhirnya pada kulit L, nah ini namanya elektron valensi. Mg terakhirnya pada kulit M, 2 berarti elektron valensinya 2. Al 8 berarti elektron valensi Al 8, K elektron valensinya 1, S elektron valensinya 5, SR elektron valensinya 4 dan SE lagi SR elektron valensinya 2, SN elektron valensinya 4 dan RN elektron valensinya 8. Untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, coba sekarang kalian kerjakan soal-soal di bawah ini. Ada 4. Yang pertama, lengkapi tabel berikut. Jika misalkan yang diketahui di sini adalah simbol Na ya, di mana nomor masanya 18, nomor atomnya 10 ya. Jadi kalian melengkapi di sini berapa nomor atomnya, berapa nomor masanya, berapa jumlah proton, jumlah elektron dan jumlah neutronnya. Demikian juga untuk unsur Ag 1847, Sn 11950. Sekarang kalau yang diketahui adalah nomor atomnya 83, nomor masanya 209. Kalian lengkapi berapa jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, serta simbolnya bagaimana. Demikian juga yang diketahui adalah nomor massa 137 dan jumlah neutron. Nah, berikutnya berarti yang diketahui adalah nomor massa dan jumlah proton. Berikutnya jumlah proton dan jumlah neutron. Yang terakhir yang diketahui jumlah neutron dan jumlah elektron ya. Kalian lengkapi. Kemudian yang kedua, ini masih sama, hanya saja ini adalah berbentuk ion positif maupun ion negatif. Yang nomor 3, nah, mana yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Dan yang nomor 4 adalah menentukan konfigurasi elektron. Kalian kerjakan. Nah, kalau misalkan ada kesulitan atau penjelasan saya kurang jelas, bisa kalian cari literasi yang lain sehingga akan menjadi lebih jelas. Semakin banyak literasi, nah semakin mantap, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian peroleh. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini mempelajari mengenai struktur atom. Sekali lagi, chemistry, weekend, chemistry is easy and fun, chemistry no difficult. Tidak ada yang sukar kalau kita benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.